Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai makalah analisis real yang kami buat. Tentang sifat urutan dalam R. Sifat urutan R mengikuti gagasan positivitas dan ketidaksamaan antara dua bilangan real. Cara yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi subhimpunan tertentu dari R dengan menggunakan gagasan positivitas. Nah, teorema 2.2.1 mengenai sifat urutan dari R atau dari real, terdapat subhimpunan tidak kosong P dari R yang disebut himpunan bilangan real positif memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A, B elemen P, maka A plus B elemen P. Yang kedua, jika A, B elemen P, maka A kali B elemen P. Dan ketiga, bila A elemen R, maka pasti tepat memenuhi tiga unsur ini, yaitu A elemen P, A sama dengan 0, min A elemen P. Kenapa? Karena tadi himpunan P merupakan himpunan tak kosong dari R, sehingga unsur-unsur di P pasti memenuhi semua unsur di R. Kemudian sifat yang ketiga ini biasa disebut sebagai sifat trikotomi. Nah, hal ini disebabkan real terbagi menjadi tiga unsur yang berbeda, yaitu A elemen P, A sama dengan 0, dan min A elemen P, dan saling lepas sehingga tidak ada irisan dari ketiga unsur ini. Maka dapat dinyatakan dalam himpunan min A elemen P, yaitu bilangan real negatif tidak mempunyai unsur sekutu di P. Berikutnya teorema 2.2.2. Definisi: bila A elemen P merupakan bilangan real positif yang dapat ditulis A lebih dari 0 atau A positif, jika A elemen P gabungan 0 dapat dikatakan bilangan real non negatif, maka dapat ditulis A lebih dari sama dengan 0. Bila min A elemen P kita katakan A bilangan real negatif, sehingga dapat ditulis A kurang dari 0. Jika A elemen P gabungan 0, maka A dapat dikatakan bilangan real non positif, maka dapat ditulis A kurang dari sama dengan 0. Teorema 2.2.3. Jika A, B elemen R, maka berlaku yang pertama, A min B elemen P, maka dapat dinyatakan A lebih dari B atau B kurang dari A. Yang kedua, bila A min B elemen P gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Kenapa? Karena himpunan P ini merupakan himpunan tak kosong, sehingga jika A kurangi B, maka pasti jika A kurangi B elemen P, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. Himpunan P ini merupakan himpunan tak kosong dan positif. Jika terdapat C sedemikian hingga A kurang dari B kurang dari C, maka pasti memenuhi A kurang dari B dan B kurang dari C. Begitu juga dengan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, dapat dituliskan menjadi A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Demikian juga dengan A kurang dari
A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari D, maka dapat ditulis A kurang dari sama dengan B kurang dari D, dan seterusnya. Nah, ini merupakan konsep ketidaksamaan. Berikutnya teorema 2.2.4. Jika A, B, C elemen R, elemen real, maka berlaku yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A pasti lebih dari C. Misalkan A kurang dari B elemen P dan B kurangi C elemen P juga, maka mengakibatkan bahwa A kurangi B dalam kurung dikurangi B kurangi C dalam kurung, sehingga sama dengan A dikurangi C elemen P. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa A lebih dari C. Kemudian yang kedua, bila A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A pasti sama dengan B. Bila A tidak sama dengan B, maka A kurangi B tidak sama dengan 0. Sehingga kita hanya mempunyai A kurangi B elemen P, atau B kurangi A elemen P juga, yaitu A lebih dari B atau B lebih dari A. Karena A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka pasti tidak ada A lebih dari B dan B lebih dari A, sehingga A sama dengan B. Kenapa? Karena ini saling bertolak belakang. Di sini disebutkan A lebih dari B dan B lebih dari A, maka tidak ada yang saling lebih besar kan di sini, sehingga pasti hasilnya adalah A sama dengan B. Berikutnya yang ketiga, pasti terdapat tepat satu yang benar dari A lebih dari B, A sama dengan B, A kurang dari B. Nah, ini juga termasuk dari sifat trikotomi tadi. Ada lebih dari, ada sama dengan, dan ada kurang dari. Nah, dengan menggunakan sifat trikotomi tepat satu yang benar dari dengan menggunakan sifat trikotomi, maka pasti tepat satu yang benar dari A min B elemen P, atau A min B sama dengan 0, atau min dalam kurung A kurangi B sama dengan B min A elemen P. Berikutnya teorema 2.2.5. Jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat pasti lebih dari 0. Nah, dengan menggunakan sifat trikotomi tadi, yaitu jika A tidak sama dengan 0, maka A pasti elemen P atau min A elemen P. Jika A elemen P, maka A kuadrat sama dengan A kali A juga elemen P. Begitu pula min A elemen P, sedemikian hingga min A dikuadratkan sama dengan min A kali min A elemen P, sama dengan min 1 kali A dikali min 1 kali A sama dengan min 1 kali min 1 kali A kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat. Sehingga A kuadrat merupakan elemen P. Jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat pasti lebih dari 0. Yang kedua, 1 lebih dari 0. Karena 1 sama dengan 1 kuadrat mengakibatkan 1 lebih dari 0, maka 1 pasti lebih dari 0. Yang ketiga, bila n elemen himpunan n, maka n lebih dari 0. Nah, dengan menggunakan induksi matematika untuk n sama dengan 1 lebih dari 0, dijamin oleh sifat nomor 2 tadi, ini yaitu 1 lebih dari 0. Nah, jika K bilangan asli dengan K lebih dari 0,
maka K elemen P. Karena 1 elemen P, maka K min 1 juga elemen P. Dengan demikian pernyataan N lebih dari 0 untuk semua N elemen himpunan N bernilai benar. Kenapa? Karena jika K tadi bilangan asli dengan K lebih dari 0, pasti K nya positif kan? Nah, K ini masuk elemen P. Nah, karena 1 juga elemen P dan K juga elemen P, maka kalau K dibagi 1 elemen P, K dibagi 1 ya ini tadi elemen P. Dengan demikian N lebih dari 0 untuk semua N elemen himpunan N bernilai benar. Demikian untuk teorema berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.